Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberikan semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, materi tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Simak materi berikut ini. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian kompetensi dasar 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran. Ini diharapkan kalian itu dapat menemukan informasi tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian dapat menganalisis atau mengelompokkan hewan berdasarkan cara hewan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian merangkum informasi berkaitan dengan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam bentuk laporan. Semua makhluk hidup harus beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup dan melestarikan jenisnya. Jadi di sini pengertian adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Hewan memiliki lingkungan hidup yang berbeda-beda, sehingga cara mereka beradaptasi pun juga akan berbeda-beda. Di sini tujuan adaptasi hewan antara lain yang pertama agar bisa bertahan hidup, yang kedua untuk melindungi diri dari musuhnya. Adaptasi pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah cara menyesuaikan bentuk tubuh dan alat-alat yang ada pada tubuh suatu makhluk hidup agar sesuai dengan lingkungannya. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dapat dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah cara untuk menyesuaikan bentuk tubuh dan alat-alat yang ada pada tubuh suatu makhluk hidup agar sesuai dengan lingkungannya. Bentuk adaptasi ini mudah dikenali dan diamati karena dapat dilihat dari bentuk tubuh atau salah satu organ tubuhnya. Contoh adaptasi morfologi yang pertama yaitu pada burung. Burung memiliki beragam paruh. Di situ contohnya yang pertama paruh itik atau bebek. Paruh itu disesuaikan dengan jenis makanannya. Paruh bebek itu seperti sudu dan pangkal bergerigi berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Itu kan jenis makanan bebek adalah ikan, cacing. Yang kedua yaitu paruh burung elang. Ciri paruhnya itu tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging, karena jenis makanan dari elang itu adalah berupa hewan ular, ayam, kelinci, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bentuk paruh burung pipit.
Cirinya yaitu paruhnya pendek, kecil, kemudian tebal, dan runcing. Fungsinya untuk memecah biji-bijian seperti padi. Maka dari itu, makanan dari burung pipit adalah biji-bijian. Yang selanjutnya yaitu paruh burung pelatuk yang memiliki cirinya runcing, agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya, karena jenis makanan dari burung pelatuk yaitu serangga. Kemudian ada paruh burung pelikan yang cirinya yaitu paruhnya panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Ya, karena makanan dari burung pelikan itu adalah ikan, ya, berarti dari bisa diambil di tepi pantai atau tepi danau. Kemudian ada paruh ayam. Paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Ayam itu pemakan segala, makan biji-bijian, cacing itu. Jadi beberapa contoh dari adaptasi morfologi bentuk paruh pada burung. Selain bentuk paruh yang tadi telah dijelaskan, bentuk kaki pada burung juga beraneka ragam. Bentuk kaki ini merupakan bentuk penyesuaiannya terhadap cara memperoleh makanan. Perhatikan gambar. Yang pertama yaitu bentuk kaki ayam, yaitu pejalan kaki. Ciri-cirinya memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Ya, karena bentuk kaki seperti ini cocok untuk berjalan jauh dan untuk mengais-ngais makanan dalam tanah. Contohnya tadi yang guru sebutkan yaitu ayam dan burung onta. Yang kedua yaitu kaki perenang. Ya, ciri-cirinya itu jari kaki berselaput. Itu dimiliki oleh itik dan angsa. Jadi fungsinya juga bisa berenang ya di dalam air. Yang ketiga, bentuk kaki burung yang pemangsa. Cirinya yaitu jari kakinya pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram mangsa. Itu biasanya dimiliki oleh burung elang dan burung rajawali. Selain mencengkram mangsa, cakar itu juga bisa menyambar mangsanya atau bisa menangkap ayam. Yang keempat yaitu kaki burung pemanjat. Cirinya jari terdiri atas 4, dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Di situ contohnya burung pelatuk, biar bisa untuk memanjat pohon. Yang kelima yaitu kaki burung petengger. Cirinya yaitu jari kakinya panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting pohon. Itu contohnya pada burung kutilang dan burung kenari. Contoh adaptasi morfologi yang kedua yaitu pada serangga. Serangga memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda. Bentuk mulut serangga disesuaikan dengan jenis makanan atau cara untuk memperoleh makanan. Yang pertama, jenis mulut pengisap. Bentuknya itu seperti belalai yang bisa dijulurkan dan digulung. Ini contohnya pada kupu-kupu. Karena makanan kupu-kupu itu adalah nektar atau madu, ya, yang merupakan cairan manis pada tumbuhan dan biasanya terletak di dasar bunga. Yang kedua yaitu mulut penusuk dan penghisap. Bentuknya itu tajam dan panjang. Ini biasanya dimiliki oleh
nyamuk. Nyamuk jantan biasanya itu menusuk buah-buahan, kemudian mengisap cairan yang terdapat di dalam buah. Kemudian adapun nyamuk betina itu menusuk kulit manusia, kemudian mengisap darahnya. Karena nyamuk betina membutuhkan darah untuk membantu proses pembentukan telur atau untuk berkembang biak. Yang ketiga yaitu mulut penjilat. Bentuknya yaitu terdapat lidah yang panjang. Ini contohnya pada lebah untuk menjilat makanan berupa nektar dari bunga. Yang kemudian mulut penyerap. Bentuknya yaitu terdapat alat penyerap yang mirip spons atau gabus. Ini dimiliki oleh lalat. Ya, fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Bentuk adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi merupakan adaptasi yang dilakukan oleh hewan dengan mengubah fungsi bagian tubuh tertentu. Maksudnya, penyesuaian diri hewan itu berdasarkan fungsi kerja organ-organ tubuh makhluk hidup itu terhadap lingkungan. Untuk mengetahui bentuk adaptasi ini tidaklah mudah karena berkaitan dengan fungsi organ yang ada di dalam tubuh. Adaptasi ini bisa berupa enzim yang dihasilkan oleh suatu organisme. Bentuk adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan adaptasi yang dilakukan hewan dengan mengubah fungsi bagian tubuh tertentu. Adaptasi fisiologi juga berarti bahwa penyesuaian diri berdasarkan fungsi kerja organ-organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan. Untuk mengetahui bentuk adaptasi fisiologi ini tidaklah mudah karena berkaitan dengan fungsi organ yang ada di dalam tubuh. Adaptasi ini biasanya berupa enzim yang dihasilkan oleh suatu organisme. Contoh adaptasi fisiologi yang terjadi pada hewan yaitu hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan kerbau. Itu termasuk hewan pemamah biak. Di dalam saluran pencernaan hewan-hewan tersebut terdapat enzim selulase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna selulosa yang menyusun dinding sel tumbuhan. Dengan enzim selulase, makanan menjadi lebih mudah dicerna. Bentuk adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini dilakukan dengan membuat tingkah laku yang berbeda dengan hewan lain. Berarti adaptasi tingkah laku itu adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Seperti contohnya paus. Paus itu secara berkala akan muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprotkan air. Paus tersebut melakukan tindakan demikian karena alat pernapasannya berupa paru-paru tidak dapat memanfaatkan oksigen yang terlarut di dalam air. Contoh adaptasi tingkah laku juga seperti adaptasi dengan cara kamuflase. Kamuflase yaitu salah satu cara menyesuaikan diri dengan menyamarkan tubuh pada lingkungan sekitarnya. Adaptasi ini berfungsi untuk melindungi diri dari bahaya dan menyamarkan identitas agar tidak mudah dikenali oleh mangsa. Dengan berada di tempat yang warnanya sama,
Hewan tersebut berharap musuh sulit untuk menemukannya. Contohnya di situ ada belalang sembah, ya, warnanya hijau seperti daun. Jadi dia itu hinggap di daun. Atau belalang sawah juga kan ada. Belalang itu hidupnya di tanaman padi. Jadi musuh itu sulit untuk menemukan belalang. Contoh adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi dengan cara kamuflase. Apa itu arti kamuflase? Kamuflase adalah salah satu cara menyesuaikan diri dengan menyamarkan tubuh pada lingkungan sekitarnya. Adaptasi ini berfungsi untuk melindungi diri dari bahaya dan menyamarkan identitas agar tidak mudah dikenali oleh mangsanya. Dengan berada di tempat yang warnanya sama, hewan tersebut berharap musuh sulit menemukannya. Contoh adaptasi dengan cara kamuflase yaitu dimiliki oleh belalang sembah. Belalang sembah itu warnanya hijau, sama seperti daun. Jadi ketika ada hewan yang akan menangkapnya, itu akan menyamarkan diri. Contoh adaptasi tingkah laku yang kedua yaitu dengan cara mimikri. Mimikri berarti itu mengubah warna kulitnya. Ini dimiliki oleh bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya yang berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Jadi ketika bunglon berada di tanah, jadi warna tubuhnya, warna kulitnya akan berubah seperti tanah. Yang ketiga, adaptasi dengan cara autotomi. Autotomi itu adalah cara beradaptasi dengan memutus bagian tubuhnya. Biasanya memutuskan ekornya itu pada cicak dan kadal. Cicak, untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Jadi ketika ada musuh yang akan menangkap cicak, dia itu akan memutuskan ekornya. Contoh adaptasi tingkah laku yang keempat yaitu adaptasi dengan cara menggulungkan diri. Itu contohnya terenggiling. Beradaptasi dengan cara menggulungkan tubuhnya menjadi spiral dalam rangka mempertahankan diri dari musuh. Itu terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya, ya. Kemudian ada lagi yang biasa kita lihat kaki seribu atau luwing itu, ya, dengan menggulungkan diri. Kalau dipegang itu langsung menggulungkan diri. Itu adalah contoh adaptasi hewan dengan cara menggulungkan diri. Yang keempat yaitu adaptasi dengan cara menggulungkan diri. Berarti bentuk tubuhnya itu menggulung ketika ada musuh mendekat. Ini contohnya pada terenggiling. Terenggiling itu beradaptasi dengan cara menggulungkan tubuhnya menjadi spiral dalam rangka mempertahankan diri dari musuhnya. Kemudian ada contoh lagi hewan lipan, ada kaki seribu. Itu ketika ada musuh atau ada hewan lain yang mendekat, terenggiling, lipan, dan kaki seribu itu akan senantiasa menggulungkan tubuhnya. Itu adalah beberapa contoh
adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh hewan. Demikianlah materi tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan, khususnya adaptasi hewan, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Sekian materi dari Bu Guru, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.